Welcome to BBS, Bincang-Bincang Santai. Halo Sobat Bangga Kencana, teman-teman PKB, teman-teman YMP. Hari ini kami di Balai Kecamatan Langke Rembong kedatangan tamu istimewa. Beliau ASN wilayah Kecamatan Langke Rembong. Beliau juga menjadi peserta keluarga berencana untuk program yang kita kampanyekan. Lalu beliau juga kemarin pada saat momentum Harganas memenangkan lomba Ribon BKKBN Harganas, dan hari ini beliau sudah ada datang di balai. Kita nanti berbincang-bincang tentang program keluarga berencana, tentunya dari sudut pandang peserta keluarga berencana. Selamat siang Kakak Grace. Selamat siang. Kakak Grace, terima kasih sudah hadir bersama kami dan teman-teman di Bangga Kencana. Bagaimana kabarnya hari ini Kakak Grace? Kabar baik, selalu baik. Terima kasih. Walaupun di luar hujan. Ya. Apalagi Desember ini memang ya, bikin galau, tapi Kakak Grace sudah hadir dengan aura yang sangat positif. Terima kasih Kakak Grace. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang. Semoga nanti apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk tugas kerja kita ke depannya. Bagian 1, cek data di SIGA BKKBN. Baik Kakak Grace, sebelum kita mulai ini, saya konfirmasi dulu berkait dengan data. Ini kan di BKKBN ada namanya SIGA, Sistem Informasi Keluarga, yang di dalamnya kita mencakup semua data-data dari keluarga-keluarga, termasuk data keluarga berencananya. Kalau menurut data SIGA-nya BKKBN, Kakak Grace ini masih usia produktif, lalu punya 2 orang anak, laki-laki perempuan ya Kakak? Laki-laki. Ya, dengan jarak juga sangat ideal saya lihat. Iya, tadi saya lihat ada umur 16 sampai umur 9 ya Kakak? Iya. Kalau tidak salah ya. Iya. Lalu menjadi salah satu pengguna metode kontrasepsi, dan luar biasanya metode kontrasepsi jangka panjang teman-teman ya. Iya. Nah, itu nanti yang kita mau diskusikan. Tapi datanya sudah, ya, oke. Ya, aman. Terima kasih Kak Grace ya. Oke. Bagian 2, mengapa lebih memilih IUD? Kak Grace, berkaitan dengan data tadi, ini Kak Grace menjadi serta pengguna tadi jangka panjang. Kalau terasa AYUD ya Kak Grace? Iya, pakai AYUD. Grace, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama untuk menggunakan KB AYUD? Sudah 16 tahun. Sejak anak pertama. Oke. Melahirkan itu langsung pasang lagi. Luar biasa. Ya. Pokoknya tidak pakai lama. Luar biasa Kakak Grace. Ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan AYUD dan sudah 16 tahun ya, diselangi dengan kelahiran yang kedua. Oke. Yes. Kakak Grace, kalau boleh di-sharingkan juga, di BKKBN ini kan ada 7 lah metode KB modern. Ada kondom, pil, suntik, ada AYUD, implan. Ada juga yang metode mantap, resepsi mantap yang steril itu. Kakak Grace lebih memilih AYUD ini kira-kira pertimbangannya apa Kakak Grace kalau dibandingkan dengan metode dengan yang lain? Ya. Jadi awalnya kan saya konsultasi ke bidan dan dokter yang saya kenal dekat. Dan saran dari mereka memakai AYUD. Dan maksudnya dari awal memang kita awam kan soal penggunaan alat kontrasepsi. Jadi mereka menyarankan saya menggunakan AYUD. Dan memang mungkin suara hati saya sendiri mengatakan bahwa memilih AYUD. Memilih ini lebih aman. Maksudnya kita juga baca-baca kan resikonya apa, kira-kira seperti itu. Dan saya merasa lebih aman menggunakan. Tapi selama pemakaian yang 16 tahun selingi jadi memang sudah merasa nyaman dan tidak pernah terpikiran untuk ganti kontrasepsi yang lain. Iya, sangat aman. Karena saya juga olahraga, instruktur senam, berjumpa, line dance. Jadi sama sekali tidak ada keluhan. Jadi saya aktif sekali olahraga. Jadi saya merasa AYUD paling aman dan selama ini tidak ada keluhan. Baik, biasa. Jadi
untuk teman-teman di luar sana yang mungkin selama ini takut menggunakan IUD karena punya aktivitas kerja di kebun atau segala macam ya, Kakak Grace tadi sudah jelaskan. Saya juga hobi berkebun. Oh iya, aktif di instruktur senam, IUD-nya tidak terlepas dari sama posisi sekali. aman. Mau saya jungkir balik senamnya tidak terpengaruh. Dalam proses pemakaian yang lama tentu ada pengalaman, mungkin ada satu dua masalah. IUD kan juga ada efek sampingnya, kan? Iya. Lu dalam pengalaman ada juga di BKKBN ini kan teman-teman yang sudah pakai tapi mengalami keluhan, efek samping segala macam, lalu kalah dengan itu segera minta untuk cabut atau bagaimana. Kalau Kakak Grace sendiri bagaimana ketika menghadapi efek samping dan sebagainya, ketidaknyamanan itu, sikap yang Grace ambil itu langkahnya seperti apa? Puji Tuhan, selama 16 tahun memakai IUD tidak ada masalah. Jadi aman saja. Bergerak kemana saja aman. Oke, luar biasa Kak Grace. Iya. Bagian 3. Mengapa memilih cukup punya 2 anak? 2 anak? 2 anak. Ya, lebih sehat. Kalau dari data ini tadi kan yang saya bilang Kak Grace ini dari semua ini sepertinya di KKBN sekali. Oh, ini banget ya. Nah, 2 anak lebih sehat. Ya, Kak Grace, apakah di dalam waktu 16 tahun itu atau setelah itu sampai sekarang ini, usia yang sekarang, pernah tidak berpikir untuk tambah lagi dah? Ya, ada 2 anak. Kalau saya pribadi sama sekali tidak ada niat untuk menikah. Karena memang sebelum menikah, saya sendiri sudah sedikitnya belajar kalau berkeluarga itu bagaimana. Jadi ya saya sudah rencanakan semuanya sebelum menikah. Dari segala sesuatu itu harus direncanakan. Termasuk berkeluarga ini, saya harus menikah di usia berapa, saya harus hamil di usia berapa, dan saya harus punya anak berapa. Anak pertama harus lahir di usia sekian, dan anak kedua di usia sekian, dan stop. Sudah, seperti itu memang rencana. Jadi ini sudah direncanakan. Ada perencanaan lagi seperti itu. Betul. Karena saya memang perencana Iya, luar biasa. Kak Grace ini dalam memutuskan jumlah anak mungkin. Saya di BKKBN kan dalam melakukan penyuluhan ini, dan untuk menentukan jumlah anak ada beberapa pertimbangan, misalnya ada dari sisi kesehatan, ekonomi, ada juga budaya, ada berpikir tentang pendidikan. Kalau boleh tahu sedikit ini, dulu waktu berpikir tentang perencanaan itu, kira-kira pertimbangan yang ada di prioritas pertama itu dari sekian ini, kira-kira yang mana menurut Kak Grace? Mungkin paling pertama tuh mencintai diri sendiri untuk kesehatan. Karena memang saya concernnya di kesehatan, sudah dengan olahraga rutin, makan juga diatur seperti itu. Jadi di perencanaan keluarga pun seperti itu. Jadi rencananya memang harus 2 anak saja, biar lebih banyak waktu untuk mencintai diri sendiri. Biasa ini tidak menyesal kami tadi menggunakan bisa ini. Mempertimbangkan untuk 2 itu untuk kesehatan keluarga dan kesehatan anak-anak. Kita punya lebih banyak waktu lah. Bagian 4. Intervensi pihak luar dalam pengambilan keputusan. Ikut program KB. Kak Grace, di dalam kehidupan berkeluarganya kita ini kan saya kira semua sama. Dalam mengambil keputusan kan tentu sampai dengan dari eksternal pihak luar ini kan ada juga nih. Iya, betul. Orang tua, mantu, keluarga besar, teman-teman juga tentu. Ada tidak pernah mengalami ketika kita sudah punya 2 sampai masukan tambah lagi lah. Apakah Kak Grace pernah mengalami seperti itu dan kemudian menjadi beban pikiran dan kemudian dibawa dalam situasi itu bagaimana Kak Grace? Kalau dari keluarga besar pasti. Iya, itu pasti pada umumnya. Pasti ada masukan usulan. Itu lalu itu. Dan dikomporin terus. Harus tambah. Tetapi karena memang saya sudah berprinsip bahwa 2 anak lebih baik, jadi apapun pengaruh dari luar, mau dari pihak suami, dari keluarga, orang tua terdekat sekalipun, jadi tidak akan menggoyahkan saya punya pendirian.
Jadi intinya bahwa Intinya masukan dari keluarga itu iya, penting. penting, betul. Tapi keputusan timbangannya tetap ada di kita. ada di Oke. kita. Luar biasa, ini dari poin juga ya teman-teman sekalian, teman-teman PKB, Iya. teman-teman YNT. Bagian 5. Apa pentingnya menjaga jarak kelahiran? Kita ini kan ada juga ngomong tentang soal jarak kelahiran dia. Iya. Kalau saya lihat kakak punya ini sangat luar biasa ini kakak. Kita ini kan selalu kampanye supaya minimal 2 tahun, setelah 2 tahun baru kita program lagi. Tapi kakak ini sudah 7 tahun ini tadi sangat luar biasa. Kakak ini katanya sedikit, menurut kakak ini mengatur jarak kelahiran itu kira-kira pentingnya di bagaimana? Kita hanya mau memastikan bahwa anak-anak menerima kasih sayang yang cukup, kesejahteraannya terjamin. Kita ngomong tentang Sri HPK, ya, tentang Sri HPK ini sudah masuk ke ini oke. Jadi iya, tumbuh kembangnya betul-betul diperhatikan. fokus ya, fokus ke sampai dia usia sekian. Sampai usia sekian dia mendapatkan kasih sayang yang full dari tanpa terbagi. Seperti itu. Sehingga waktu yang sulung agak besar, kita bisa tahu kan dia sudah bisa mandiri, kita bolehlah menambah adik untuknya. Oh iya, biasa. Oke kakak, inilah yang justru ini yang kita kampanyekan sama ini. Ternyata memang pas sudah ini dipraktikkan dalam kehidupannya kakak Grace. Lalu yang berikutnya kakak Grace, dengan pengaturan jarak ini ada juga itu manfaatnya di dalam pengaturan ekonomi. Kalau selama ini kan kita selalu berpikir ini, kalau jaraknya bagus, uangnya juga kita bisa atur dengan baik, apalagi nanti kita sudah masuk kuliah. Oh iya pasti. Dan itu memang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan jarak seperti itu, jadi saya nanti bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi nanti kalau sudah kuliah, karena uang kuliahnya kan tidak bisa DP, karena harus lunas. Iya, tuntutan semakin besar untuk pendidikan anak-anak. Ya betul. Itu sudah saya pikirkan. Pengaturan jarak, kehidupan ekonomi. Ya. Yang terakhir kakak ini berkaitan dengan jarak kelahiran ini kakak. Sekarang kan kita juga selalu mengkampanyekan tentang bagaimana perempuan itu harus aktif lah dalam kegiatan-kegiatan sosial. Jadi KB itu penting supaya jangan hanya di rumah terus atau segala macam. Kalau kakak diri sendiri bagaimana itu kakak? Oh iya, sangat penting seorang perempuan, apalagi seorang ibu, untuk menjaga kesehatan mentalnya. Ya, itu menurut saya yang utama sih dalam keluarga. Jadi kalau dia punya banyak anak, ya kapan dia menjaga punya waktu me time. Itu me time itu. Istilah keren sekarang. Jadi kapan dia punya waktu untuk itu? Terus sibuk mengurus anak-anak dengan jarak kelahiran yang dekat dan dalam jumlah banyak. Jadi seluruh hidupnya habis hanya untuk mengurus di rumah terus. Di rumah. Baru kalau ada piaraan di rumah. Itu. Ya, dari bangun sampai tidur lagi. Jadi kebanyakan ibu jadi stres karena di rumah terus, tidak punya waktu untuk kehidupannya pribadi seperti itu. Luar biasa. Memang kalau kami lihat ini kan kakak aktif sekali di kegiatan dance, selalu instruktur juga. Luar biasa memang penting ini buat kami. Dengan teman-teman sesekali rekreasi. Jadi selalu punya waktu. Bagian 6. Peran suami dalam pengambilan keputusan ikut program KB. Kami di BKKB ini, utama kami yang dulu dalam ketika kita pergi bersosialisasi, lalu ada celetukan dari apalah yang katakan sudahlah KB itu urusan perempuan seperti itu. Dan memang rata-rata baik kita kan apa-apa ya semua perempuan. Kakak, kalau dalam pengalaman kakak sendiri dan keputusan tadi BKKB mulai dari rencana jumlah tadi penggunaan metode dan sebagainya itu kakak kira-kira peran kalau suami pada intinya sangat support, apapun yang membuat saya nyaman dia support, tapi dia tahu bahwa kalau KB ini resikonya apa. Jadi dia juga paham. Tetap didiskusikan juga. Tetap didiskusikan, duduk ngobrol berdua bahwa nanti kita sebaiknya pakai KB ini, jarak kelahiran nanti baiknya ini. Terus bagaimana kalau kita hanya punya anak 2 saja? Dan didiskusikan sejak awal itu sudah ada pembicaraan lah gitu. Intinya bapaknya kakak, pamannya selalu mendukung. Iya, selalu mendukung. Itu intinya. Bagian 7. Mana program KB bagi keluarga?
Kakak ini orang memaknai program KB ini kan dengan versinya. Iya. Kalau dari sudut pandangnya Kakak Grace tadi terkait dengan program KB ini sebenarnya seperti apa sih manfaatnya? Ya. Setelah selama ini menggunakan program KB. Menurut saya KB itu keren. Jadi segala sesuatu harus direncanakan, gitu. Biar hidupnya lebih baik untuk diri sendiri, anak-anak dan suami. Gitu. Jadi orang luar kan hanya melihat dari luar kan, yang merasakan menjalani kan kita. Gitu. Jadi ya memang harus berencana. Jadi berencana lalu pengaturan jam penting, pengaturan jumlah sangat penting ya. Dipikirkanlah segala resiko dari kesehatan, kesejahteraan untuk anak-anak. Baik, terima kasih Grace. Bagian 8. Pesan untuk keluarga-keluarga. Yang terakhir Grace, tentu apa yang tadi Grace sampaikan tadi kan sangat luar biasa ya katanya, inspirasi. Grace mungkin bisa disampaikan lah pesan ini mungkin lebih luas sudah nanti ini kami bisa bagikan nanti pesan dari Grace untuk keluarga terkait dengan program tadi. Terasakan pengalaman dari Grace. Jangan takut untuk mengambil keputusan yang bisa mensejahterakan, dan cintai diri Anda. Teman-teman, kita jangan takut untuk mengambil keputusan. Jadi faktor-faktor yang dari luar boleh memberikan masukan pikiran, tapi keputusan tetap ada di tangan kita, tentu dalam kaitan dengan program rencana. Yang terakhir tadi mencintai diri. Tentu mencintai diri dengan hal yang positif ya. Salah satunya itu ikut KB. Program KB karena berencana itu selalu keren. Pasti. Baik, terima kasih Kakak Grace untuk waktunya. Jadi memang singkat tapi saya rasa sangat menginspirasi nanti. Kami akan ajak lagi nanti satu-satu. Siap. Kita berdiskusi hal yang lain itu saja. Terima kasih teman-teman. Salam PKKBN. Berencana itu keren.